kemudian mengerti ya. memberikan tanggapan. Iya, silakan tanggapannya. Ya, majelis hakim yang mulia, Silakan tulis ya, saudara Pantul ya. Silakan. pertama-tama saya didakwa hanya karena keterlibatan saya sebagai peserta di dalam aksi tolak rasisme di Surabaya tanggal 19 Agustus 2019. Saya bertanggung jawab sebagai subjek hukum di depan pengadilan, sehingga saya menolak dilibatkan bersama-sama dengan subjek hukum yang lain. Kalau hendak mengadili Beduenda, silakan adili Beduenda, Mukhtar Tabuni, Edison Warabi, ULMWP, KNPB ada pengurusnya. Silakan adili mereka. Kalau ada kasus politik lain di luar daripada kejadian rasis, silakan itu diadili, dan saya pikir itu sudah pernah diadili. Secara objektif, saya diadili hanya karena keterlibatan saya di dalam aksi rasis tanggal 19 Agustus 2019. Bapak Hakim yang mulia, rasis itu musuh bersama. Musuh Bapak Hakim, musuh Bapak Jaksa, dengan cara semua rakyat Papua, semua rakyat Indonesia, seluruh dunia, musuh bersama-sama. Tanggal 19 itu semua orang Papua terpukul. Bahwa Salosa terpukul, dia ciumkan kebenciannya di luar media sosial. DPRP, gubernur, semua orang yang ada di atas tanah ini terpukul dengan aksi rasis. Saya sebagai manusia, saya bukan binatang, saya bukan monyet. Saya terpukul dan saya terlibat di dalam aksi rasis. Saya punya hak untuk membela bangsa saya. Bangsa saya bukan bangsa binatang. Bangsa saya adalah bangsa manusia. Pukulan yang sama dirasakan oleh semua orang. Sehingga saya tolak kalau kasus saya dipolitisasi. Saya minta dengan hormat, bukan jalur politik untuk selesaikan seluruh persoalan. Hukum tidak akan pernah selesaikan persoalan politik. Kalau mau selesaikan semua kejahatan kemanusiaan yang ada di Papua, semua hal yang dituduhkan, maka didakwakan tadi di luar daripada perkara ini, silakan buka ruang yang lain. Tapi saya diperhadapkan, saya bertanggung jawab terhadap kasus keterlibatan saya dalam rasisme 19 Agustus 2019. Aksi itu saya memang pasang badan di situ. Kenapa saya pasang badan? Saya tidak merencanakan, saya tidak bertemu di dalam dakwaan itu jelas. Saya tidak terlibat dalam perencanaan aksi, tidak terlibat apapun. Siapa yang terlibat sudah ada lihat, sudah dibacakan dalam dakwaan tadi dan sudah menjalani proses hukum. Saya hanya karena empati terhadap keamanan masa pada saat tanggal 19, saya terlibat untuk mengamankan masa rakyat Papua menuju ke gubernur. Kami sampaikan aspirasi secara bermartabat di gubernur. Kami pulang dengan damai tanpa terjadi apa-apa. Pak Roja Kapolda Papua tanggal 20 besoknya, dia akan melakukan pernyataan resmi di Cepos bahwa dia mengapresiasi aksi tanggal 19 yang berjalan dengan aman dan damai. Sementara tanggal 25 aksi yang berikut, saya sama sekali tidak terlibat baik secara organisasi, tidak terlibat mengatur, merencanakan semuanya. Di dalam dakwaan, terpidana yang lalu sudah mengakui mereka yang merencanakan, mereka yang, dan di dalam itu tidak ada keterlibatan saya sama sekali di situ. Dan saya sendiri memang tidak terlibat di situ, karena saya tahu bahwa aksi kedua itu diatur oleh pihak lain yang sengaja untuk menghancurkan perjuangan damai pada saat itu, sengaja untuk mengadu domba antara pendatang dengan orang Papua. Saya berjuang karena rasisme. Jadi saya menganggap bahwa dakwaan ini adalah penuh dengan asumsi-asumsi liar di luar daripada kasus sebenarnya yang saya disidangkan.
saya ditangkap hanya karena kasus rasisme. Saya terlibat. Benar ada orasi-orasi. Orasi-orasi itu bukan saja disampaikan oleh saya, DPRP sampaikan, Gubernur sampaikan, semua orang Papua sampaikan keluh kesahnya pada saat itu. Jadi kalau saya yang harus disalahkan, saya yang harus diadili, kenapa mereka tidak diadili? Itu. Berikut, kalau saya dilibatkan di dalam organisasi perjalanan politik dan yang dibacakan tadi semua saya menolak, dan itu secara subjektif maupun objektif di dalam fakta pengadilan hukum tidak akan terbukti. Dan saya merasa bahwa saya sama sekali tidak bersalah di dalam kasus ini. Sama sekali tidak bersalah di dalam kasus ini karena keterlibatan saya di dalam aksi melawan rasisme. Dan rasisme itu adalah musuh bersama-sama kita semua. Dan itu harus kita lawan bersama-sama. Jadi saya menghargai proses hukum ini jalan, tetapi saya mau seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum, fakta kejadian, tidak di luar daripada itu. Kalau dilibatkan di dalam kegiatan aktivitas politik yang lain, orang Papua merdeka, semua orang yang hadir di sini merdeka, itu fakta. Bukan seorang Victor Imo, tapi sudah berulang kali sejarah masa lalu dimanapun itu fakta yang sedang terjadi. Gara-gara hari ini COVID tidak berhenti, lalu saya harus segalanya harus berhadapan dengan hukum. Bapak Hakim yang mulia, kita tidak akan pernah selesaikan konflik Papua dengan senjata dan hukum. Kita akan selesaikan persoalan Papua dengan jalan damai, jalan dialogis secara bermartabat. Jadi saya mohon ini dibilangkan, mana kasus hukum, mana kasus politik. Kalau melibatkan saya dalam kasus politik, saya pikir ruang yang terbaik bagi masa depan kemanusiaan itu adalah ruang dialog, ruang dialogis, bukan bicara di situ. Saya pikir saya hadir ke sini di tempat ini yang kedua kali dengan kasus yang rasisme, hanya karena ini aksi damai secara damai. Kami diminta pemerintah Indonesia untuk membuka ruang secara damai untuk bicarakan penyelesaian masalah Papua tidak bisa dengan senjata, dengan hukum. Kita manusia, kita bukan monyet. Kita harus selesaikan dengan jalan yang bermartabat, jalan kemanusiaan. Jadi terima kasih. Dakwaan ini terus terang saya tolak. Saya harap Bapak Hakim yang mulia dapat melanjutkan persidangan sesuai dengan fakta subjektif dan objektif di lapangan. Terima kasih Pak. Ya, itu tanggapan terdakwa sendiri terhadap dakwaan jaksa. Kami tanyakan kepada kuasa atau penasihat hukum terdakwa, ya, apakah ada tanggapan lagi juga dari penasihat hukum terdakwa atau sudah cukup dari penasihat hukum? Oh, dari terdakwa tadi. Silakan saudara penasihat hukum. Terima kasih Ibu Sakit, kami mohon waktu koordinasi kita. Silakan saudara terdakwa koordinasi dengan penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Ibu Sakit. Pertama, soal keberatan dari terdakwa tadi kami mohon dicatat, dan itu bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi kami nanti. Dari dakwaan tadi kami nilai memang soal waktu, tempat, dan juga uraiannya itu banyak kabur. Kami akan ajukan eksepsi, kami minta waktu 1 minggu. Ya, jadi penasihat hukum terdakwa mau juga mengajukan eksepsi ya dari penasihat hukum terdakwa tentang dakwaan jaksa tadi ya. Jadi sebelum kami
penuntutan waktu untuk sidang berikutnya ya. Saudara terdakwa, saudara penasihat jaksa, untuk saudara penasihat terdakwa, majelis ya, setelah musyawarah ya, kami membacakan penetapan ya, dengan semuanya. Penetapan nomor 376 Bitsus 2021 PNJAP demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura membaca berkas perkara nomor 376 Bitsus 2021 PNJAP dalam perkara terdakwa nama lengkap Dr. Frederick Yemo, tempat lahir Parangnyai, umur tanggal lahir 8 tahun 25 Mei 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumnas 3 Kota Jayapura, agama Protestan, pekerjaan swasta. Terdakwa Dr. Frederick Yemo ditahan dan bukan oleh penyidik sejak 9 Mei 2021 sampai 10 Mei 2021, penyidik sejak 10 Mei 2021 sampai 29 Mei 2021, perpanjangan oleh penuntut umum 30 Mei 2021 sampai dengan 8 Juli 2021, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 Juli 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021, penuntut umum sejak 6 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 10 September 2021, penangguhan penahanan sejak tanggal 27 Agustus 2021, menimbang bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertama pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, atau kedua pasal 110 ayat 1 KUHP, atau ketiga pasal 110 ayat 2 ke 1 KUHP, atau keempat pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura perihal perkembangan kesehatan atas nama Tuan Dr. Frederick Yemo yang menyatakan kondisi yang bersangkutan dalam kondisi yang cukup baik. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan surat permohonan pengalihan status penahanan terdakwa dari tahanan hutan ke tahanan kota atau tahanan rumah. Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor 376 garing Bitsus garing 2001 PNJAP tanggal 27 Agustus 2021 menangguhkan penahanan atas nama terdakwa tersebut karena terdakwa sakit dan perlu pengobatan. Menimbang bahwa oleh karena kondisi kesehatan terdakwa berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura tersebut cukup baik, maka Majelis Hakim melanjutkan penahanan terhadap terdakwa tersebut. Menimbang bahwa penahanan di rumah tahanan negara oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa tersebut belum dijalani seluruhnya terhitung sejak penetapan penangguhan penahanan tanggal 27 Agustus 2001, maka Majelis Hakim menetapkan penahanan lanjutan terhadap terdakwa di rumah tahanan negara sebagaimana tertera di bawah ini. Memperhatikan pasal 26 ayat 1 junto pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menetapkan satu, memerintahkan untuk melakukan penahanan lanjutan atas sisa penahanan Majelis Hakim yang telah dijalani terdakwa Dr. Frederick Yemo di rumah tahanan negara Jayapura sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022. Dua, memerintahkan agar salinan perkara ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukum terdakwa, dan keluarga terdakwa. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 21 Februari 2022, Hakim Ketua Edi Supriyatna SPK, Hakim Anggota Matius SHMH, dan Andi Asmur SHMH. Jadi demikian penetapan kami bacakan ya, dan tentunya kami perintahkan ya pada jaksa ya, supaya meskipun terdakwa ini ditahan di hutan ya, sebenarnya di hutan atau penahanan hutan di lapas AB, namun tetap memperhatikan melayani kesehatannya supaya kesehatan daripada terdakwa ini membaik terus ya, sehingga jalannya persidangan lancar ya.
kesehatan, kemudian ventilasi, kemudian obat yang diperlukan oleh terdakwa ini supaya benar-benar diperhatikan atau direspon ya. Jadi karena kemarin dari dokter mana yang obatnya apa dan sebagainya ya, supaya tetap tetap koordinasi dengan pihak bantu dokter yang merawat dia supaya saudara Victoria ini itu mendapatkan artinya itu yang dibutuhkan ya untuk demi terus membaiknya kesehatannya dari terdakwa, karena Victoria itu adalah saudara kita, adalah manusia yang harus dilakukan secara manusiawi ya, baik dari kesehatan maupun tempatnya seperti itu. Mungkin itu aja ya. Kemudian ya silakan saudara langsung menjawab. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Pertama soal kesehatan, seperti awal terdakwa sudah katakan bahwa memang secara pengobatan di rumah sakit, surat keterangan dokter katakan sudah cukup baik. Tapi dari sisi perawatan lanjutan, terdakwa masih konsumsi obat. Dan konsumsi obat itu satu hari itu hampir 8 obat yang dikonsumsi itu. Dan itu membutuhkan perawatan yang saya pikir serius gitu. Nah kemudian dalam konteks sidang jalan ini memang yang bersangkutan masih perawatan, jadi kita serius soal tempat. Nah kaitan soal tempat, kita pengacara sudah ulang-ulang sampaikan permohonan, jadi Majelis Hakim sudah terima. Di dalam surat itu kita mohon untuk pengalihan penahanan atau penangguhan penahanan dengan tawaran tahanan kota atau tahanan rumah. Tahanan rumah kita sudah tawarkan soal rumah yang kita siapkan. Rumah yang kita siapkan tentu itu dari sisi keamanan kita siap juga jaga keamanan. Gitu. Tentu jaksa dengan polisi juga ada keamanan tersendiri. Kalau dipercaya tawaran kami itu dipertimbangkan. Nah surat pengalihan penahanan ini di dalamnya juga ada penjamin. Penjamin itu ada tokoh gereja. Nah, dalam sidang ini yang hadir ada Presiden Gidi, Pak Dorman Wandikbo penjamin ada hadir. Kemudian Pak Beni Kiai dari mantan Ketua Sinode Kimi juga ada hadir, siap menjamin. Dari DPRP juga hadir, ada menjamin. MRP juga hadir. Penjamin dari pengacara juga hadir, dari LSM juga hadir. Nah ini kan dari sisi kita mohon dipertimbangkan supaya terdakwa di tempat yang kondusif untuk kesehatan. Tentu ini akan menunjang sidang. Kalau kemudian di lapas, nah itu kondisinya jauh dari rumah sakit. Dari sisi kontrol obat itu akan terganggu. Kalau terganggu sidangnya juga terganggu. Nah ini yang kami mohon. Hari ini penetapan, tapi kami mohon pertimbangan hakim untuk surat permohonan pengalihan kami. Terima kasih. Izin majelis ada tambahan dan terdakwa. Ya silakan. Silakan terdakwa. Pak Majelis yang saya hormati, saya pikir kita semua sepakat semua bahwa sidang harus lancar jalan. Walaupun saya masih hari ini juga harus minum obat, tapi saya untuk beberapa jam ini saya harus tunda obat karena begitu minum obat pasti down. Jaksa juga sudah tahu soal, dokter juga sudah diberikan. Karena obat TB yang ini tidak seperti TB yang biasa, karena saya pernah berobat menaikkan dosisnya ketika setiap minum harus betul-betul tahu. Dan yang paling penting itu akses makam, lalu psikologi, ruangan, itu paling pokok sekali. Saya pikir itu juga sesuai dengan Kemenkes ya, aturan yang sudah diatur. Dan itu memang saya bukan karena apa-apa dan terhormat, kata yang terhormat Pak Hakim, saya mohon dipertimbangkan ini baik. Kalau memang lapas itu menyediakan itu semua, tolong berikan saya jaminan kesehatan yang betul-betul. Tapi kalau tidak, saya sudah 6 bulan menjamin
seseorang ditahan karena takut melarikan diri dan yang lain-lain. Dan saya sudah buktikan 6 bulan saya tidak bikin apa-apa, walaupun banyak kesempatan untuk saya bisa. Tapi saya menghargai hukum ini, saya menghargai semua, sehingga saya minta supaya ada tempat yang bisa melanjutkan saya punya perawatan dengan baik sampai pada pengobatan selesai. Terima kasih. Ya, saudara penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa, jadi apa itu namanya, penetapan yang kami bacakan tadi itu juga berdasarkan pertimbangan majelis. Ya, nah, kita lihat aja nanti ke depan. Kan kita lihat artinya seperti itu. Apakah saudara di rutan, penanganan rutan di sana diperhatikan mengenai apa, obat, ya, kemudian makan, ya, kemudian tempat supaya apa itu namanya, bahasanya itu tetap ada interaksi kan gitu dengan yang ada di sana kan itu, atau bagaimana itu jadi penilaian majelis seperti itu ya. Jadi semuanya majelis akan evaluasi atau akan memonitor kan gitu, seperti itu. Demikian juga jaksa ya, selaku eksekutor ya, maupun selaku penuntut umum ya, yang kami beritakan tadi supaya benar-benar dilaksanakan dan apa itu kesehatan daripada terdakwa juga diperhatikan, obat maupun tempat ya, seperti itu, obat, tempat maupun ya lingkungan ya, karena supaya itu tadi, supaya terdakwa membaik kesehatannya, bukan memburuk kan gitu toh. Itu artinya ya. Ya Pak ya, Pak dan terdakwa ya seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin iya, silakan. Sedikit saja Pak, kalau memang sudah ada keputusan seperti itu, mohon di waktu ini saya minta kejelasan dari jaksa maupun pihak lapas. Bagaimana dengan saya punya tempat, karena tempat harus sesuai dengan Kemenkes aturan khusus untuk TBMGA. Satu, situ. Yang kedua, akses makan dari keluarga bagaimana? Apakah bisa diberikan akses keluarga, bisa satu kali berapa jam keluar masuk untuk saya punya akses, karena harus ditopang dengan nutrisi yang cukup untuk obat yang keras. Itu yang kedua, sehingga tidak terhalangi dengan SOP yang ada di dalam lapas. Karena kalau sangat ketat, itu akan sangat susah untuk saya mendapatkan apa itu, asupan makanan terus. Kemudian yang kedua, obat mesti harus lancar, karena saya sudah berobat di dok 2, harus betul-betul lancar buat masuk ke lapas. Itu yang saya minta kepastian dari jaksa sebelum. Ya, bagaimana jaksa? Sudahkah koordinasi, sudah memonitor, melihat lapas, ya, silakan. Dan memastikan bahwasanya itu tadi semata-mata untuk supaya kesehatan tetap membaik, karena menurut dokter itu kan memang ada terus perawatannya seperti itu. Silakan supaya baik. Terima kasih majelis hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sidang yang kami muliakan. Pada prinsipnya kami jaksa penuntut umum melaksanakan penetapan yang mana tadi telah disebutkan oleh majelis hakim dan sudah dibacakan penetapan. Namun memberikan kesempatan kepada kami tentu sudah melakukan monitoring dan melakukan kerjasama, baik itu dari rumah sakit Jayapura, bahkan akan diputus salah satu personil atau perawat untuk mendampingi, melihat dan melayani kondisi daripada saudara terdakwa dalam hal pelayanan, baik itu obat maupun lain-lain. Nah, saya kira demikian majelis hakim yang kami hormati. Ya sudah, ya silakan saudara. Maaf, ini persoalan menyangkut situasi di dalam.
jaksa tidak akan setiap hari datang di dalam. Jadi saya tahu persis, saya pernah ada di dalam. Saya tahu persis, sehingga saya minta kepastian yang pertama di depan Pak Hakim yang mulia, majelis yang mulia, agar supaya ada keluarga, petugas atau keluarga yang bisa topang saya dari makan keluar. Kalau bisa diberikan, Pak Hakim bisa memberikan menunjuk misalnya keluarga saya, supaya setiap saat ada masukan makanan selama 5 bulan ke depan untuk saya waktu di mobile. Itu yang paling penting, karena itu yang saya harus hadapi setiap hari. Karena petugas medis tidak mungkin setiap hari akan hadir. Lalu biasanya di dalam lapas ada SOP yang dibatasi diberikan. Lalu ketika kasus saya seperti ini, saya butuh keamanan juga, keamanan akses daripada obat dan lain-lain. Sehingga saya minta harus ada keluarga yang ditunjuk oleh saya untuk setiap hari keluar masuk akses untuk saya punya makanan dan lain-lain. Jadi itu bisa dibicarakan dengan pihak lapas. Terima kasih. Izin majelis, majelis kami tambahkan. Ya, silakan. Iya, khusus soal tempat tadi, memang Pak Jaksa dengan pihak lapas harus pastikan ruangan yang bisa dengan tahanan lain, terus sirkulasinya baik. Nah itu pertama, itu harus pastikan dulu. Kalau tidak pastikan, ini potensi terdakwa sendiri akan sakit, kemudian ini penyakit menular merambat ke yang lain. Itu pertama. Kedua, kami juga memohon kejelasan dari majelis ini soal permohonan pengalihan kita dengan penjamin yang cukup banyak. Itu sebenarnya cukup meyakinkan. Ada dari DPR, ini institusi negara, ada dari MRP, ada dari tokoh gereja, kemudian dari pihak LSM juga. Nah, kita juga pengalihan dengan pertimbangan tadi kesehatan dan kemanusiaan. Begitu. Soal keamanan kita jaga, jaksa juga tentu akan jaga dengan bantuan kepolisian. Kalau itu dipercayakan, kita sudah siap tempat. Terdakwa sendiri jangan akan ikut proses sampai selesai. Nah ini yang kita mohon pertimbangan. Tidak ada yang menakutkan. Hanya kita saja yang buat-buat. Kita khawatir. Nah kalau ini hilang dari kita, sidang ini akan lancar. Kalau kita masih ragu, tadi ketahanan dan kemudian potensi sakit itu masih ada, sidang terganggu lagi, tunda lagi. Nah ini yang kami mohon pertimbangan tegas dari majelis hakim supaya kita sama-sama memperlancar sidang. Terima kasih. Silakan jaksa untuk yang makan, terjadi akses makanan. Jadi mungkin ini makanan yang bisa membuat dia lebih bagus, lebih sehat gitu toh. Itu dari keluarga gitu toh, seperti itu. Itu bagaimana bisa menjamin seperti itu, artinya dengan koordinasi dengan lapas kayak gitu. Baik, terima kasih majelis hakim yang kami hormati. Kami akan mengupayakan, kami melakukan koordinasi dengan pihak lapas, tentu untuk dalam hal pelayanan terhadap saudara terdakwa dan permintaan yang mana sudah disebutkan oleh saudara penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Jadi kami akan melakukan koordinasi dengan pihak lapas Adipura. Demikian majelis. Ya, sekarang dan ke depan gitu toh, jangan memantau ya makanan dan ya itu dari koordinasi. Izin majelis. Ya. Kalau soal yang tadi diminta oleh saudara terdakwa, tentu kami hanya melaksanakan sebagai sebutan melaksanakan penetapan. Namun lebih bagusnya mungkin ini saran dari kami supaya ada ruang gerak dalam hal ini pelayanan baik keluarganya yang mengantarkan makan yang sesuai porsi dia. Ya, tentu seperti itu. Mungkin ada batas-batas yang dibatasi oleh pihak LP. Mungkin ada semacam penetapan dalam hal itu, alasan-alasan bahwa diberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan makan sesuai permintaan saudara terdakwa majelis. Jadi kalau seperti itu ya koordinasi aja ya. Nah, kondisinya kan ada surat dari dokter bahwasanya dia itu sudah baik, makmur kan gitu, perlu perawatan. Misalnya koordinasi ya. Jadi nggak perlu itu penetapan sudah kami baca tadi. Kaitannya dengan tadi permohonan yang memang sudah masuk. Jadi kita majelis ya ini pertama jalankan. Kita lihat. Jadi artinya kalau
penetapan itu kita Pak, jadi jalankan seperti itu. Jalankan jaksa ya seperti itu dengan seperti tadi ya. Jadi semua yang diserahkan atau diberikan penasihat hukum kepada majelis itu tentunya semua jadi pertimbangan ya. Jadi untuk saat ini untuk persidangan hari ini pertama kali ya seperti itu ya, mungkin itu aja ya. Iya, Silakan saudara. Satu hal, saya kemarin ada konsultasi dengan dokter juga, saya butuh dokter psikolog, sehingga kalau di dalam penjara itu betul-betul saya punya mental masih terganggu, sehingga saya butuh jaminan untuk saya punya pemulihan semua, karena obat ini benar-benar saya kenapa bicara banyak bukan karena saya takut penjara, saya sudah biasa di penjara, tapi persoalan saya punya kesehatan, saya sangat butuh sekali kepastian. Makasih. Iya, jadi sudah disampaikan itu ya, psikolog perlu toh ya, psikolog perlu untuk apa tuh ya, adaptasi dan sebagainya kan gitu Pak ya. Saudara jaksa sudah dengar ya, saudara jaksa sudah dengar. Jadi saya kira koordinasi yang baik antara jaksa ya, penasihat hukum terdakwa dan lapas ya, seperti itu semuanya akan dimonitor ya oleh majelis hakim seperti itu. Saya kira gitu ya. Oke, jadi untuk memberikan kesempatan Iya. Pertama, memang kita harus tegas. Terdakwa ini sebenarnya masih sakit. Kalau dalam konteks pengobatan jalan atau perawatan jalan itu masih sakit. Konsekuensi dari masih sakit, sebenarnya kita tawaturan tidak boleh sidang jalan. Gitu. Ini hanya kebijakan saja, kita kompromi untuk sidang jalan cepat, kita sepakat untuk jalan. Konsekuensi dari sakit adalah sebenarnya tidak boleh di lapas, tidak boleh ditahan, dibatalkan tetap. Gitu. Nah sekarang kita sepakat sidang jalan, jaksa tadi gunakan bahasa belum ke dalam, masih koordinasi, berarti dalam belum beres. Kita harus pastikan ruangnya layak, tenaga medis yang kontinu datang dia, komunikasi dengan lapas itu, keluarga masuk lancar. Sudah itu pasti, yang rasanya koordinasi. Sudah pasti, baru terdakwanya ditetapkan di situ. Kita ini sebenarnya kebijakan, kita jalan. Nah sekarang karena belum pasti, sebenarnya hakim perlu koordinasi soal penetapan tadi. Kalau memang belum siap, sementara di RSUD dulu. Kalau kemudian sudah siap, ada pilihan kita di rumah, karena rumah ya, itu tawaran kita. Tapi kemudian kalau penetapannya di lapas tadi, kita pastikan ini aman dulu, gitu. Oke, majelis itu dan kami. Terima kasih. Ya, saudara penasihat hukum, jadi majelis ini melakukan penetapan ini karena juga merujuk pada surat dari rumah sakit bahwasanya terdakwa cukup baik kondisinya atau perlu perawatan, dan juga pada waktu awal persidangan ditanyakan saudara terdakwa gimana bisa hidup sekarang ini, penasihat bagus baik seperti itu Pak. Jadi majelis itu masyarakat itu dalam sikap itu ya sesuai dengan koridor yang ada ya, dijalani. Nanti kita lihat, makanya majelisnya selalu melihat ya penetapan ini bagaimana dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bahasanya enggak bagaimana, jadi selalu mempertimbangkan yang sudah sampai tadi ya. Seperti itu ya, saudara jaksa juga supaya melaksanakan sebagaimana yang majelis tetapkan, dan juga apa yang demi kesehatan terdakwa membaik kan. Jadi seperti itu. Saya kira terdakwa juga ada penasihat hukum, jadi bisa menyampaikan nanti melalui penasihat hukum dan sebagainya. Seperti itu Pak ya. Mungkin ada lagi ya? Silakan. Satu saya. Silakan. Karena tadi penetapannya tanggal 21 ya, Iya, hari ini. Iya. Sehingga saya minta kepastian tempat teman-teman. Tolong itu dulu, kepastian tempat. Jadi sepertinya Pak
Kemarin Pak Kajari juga datang, katanya sempat bilang ada tempat yang khusus untuk saya di dalam misalnya. Itu saya belum dengar yang sekarang ini. Kalau ditaruh langsung dengan masuk langsung tubruk seperti biasa, saya. Jadi tolong pastikan tempat di dalam dulu untuk saya akses dulu, karena terus terang minum obat ini saya biasa langsung rawat. Secara obat keras setengah mati untuk saya ada masuk dibuang saja di dalam lalu tidak atur apa-apa dalam susah. Jadi tolong 1 hari 2 hari ini pastikan dulu tempat di dalam. Terima kasih. Ya. Silakan jaksa, sudah bisa memastikan bahkan sudah ada koordinasi dengan sana untuk tempat. Silakan. Baik, terima kasih di majelis saudara presiden terdakwa dan saudara terdakwa. Yang tadi kami tegaskan bahwa kami pada prinsipnya melakukan koordinasi. Kami akan sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Pak Kajari, yang mana tadi saudara terdakwa sampaikan ya, soal pas dan kepastiannya terkait dengan tempat yang mana sebelumnya sudah disampaikan di rumah sakit. Ya, kami akan pastikan bahwa betul tempat itu khusus atau layak buat saudara terdakwa. Demikian majelis hakim. Oke ya, sudah dijawab ya saudara rektor ya, seperti itu. Selanjutnya untuk sidang berikutnya adalah eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Tentunya ya, jadi sidang kami undur ya hari Kamis tanggal sekarang 21, 22, 23, 24 ya. Untuk eksepsi penasihat hukum terdakwa, sidang kami undur hari Kamis tanggal 24 ya Maret 24 Kamis 24 Februari 2022 dengan acara eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Dan kami perintahkan Majelis, ya tadi kami minta waktu seminggu. iya kita Kamis Pak, nanti kalau misalkan belum siap kita tunda seperti itu. Kita pertimbangan seminggu. Kenapa? Ini soal koordinasi kesehatan. Koordinasi di lapas baik dulu. Ini untuk memperlancar. Ya. Kalau sudah itu baik, kalau kita lanjut eksepsi, kalau tidak akan terganggu juga. Iya, kita lihat dulu ya. Nanti kalau sudah siap, apakah terdakwa juga bagaimana dan sebagainya. Kita Seperti itu. ngomong seminggu. Kan gitu. Seminggu supaya tegas. Ini tidak usah kita sidang terus tunda lagi. Iya, sebabnya atau lebih. Oke lah, kalau gitu kita undur ya. Oke ya, kita undur hari Senin ya, tanggal bukan Senin itu, depan lagi ya, tanggal 7 ya. Ya, oke ya. Senin tanggal 7 Maret 2022 ya, dengan acara eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan supaya terdakwa dihadirkan pada hari persidangan. Majelis, kita koordinasi. Ya, izin majelis hakim. Silakan. Kami koordinasi dengan terdakwa seminggu terlalu lama. Kami tawarkan kalau bisa hari Selasa. Ini Pak, ya, jadi kami ada kegiatan gitu toh. Jadi makanya kami jadi Kamiskah atau Jumat silakan. Ya, itu ada kegiatan. Seperti itu ya. Kamis ini atau Jumat silakan ya. Karena nanti setelah itu kita tunda ya. Jumat Ya. Jumat ya. Iya. Oke ya. Jumat ya. Oke. Jumat ini ya. Oke. Jadi sidang kami undur hari begitu ya.
ya. Jadi setelah sidang kami undur ya, sudah ya. Sidang kami undur hari Jumat tanggal 25 ya, 25 Februari 2022 dengan acara eksepsi dari penasihat hukum terdakwa sampai perintahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebut ya. Sidang selesai dan tutup ya.